Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi Nasariun Ilyas di tutorial basic NumPy untuk khusus data science. Kita masuk ke video selanjutnya. Video ini akan bahas dua fungsi, yaitu shape dan reshape. Apa itu fungsinya? Kita lihat sama-sama. Oke, di sini saya sudah punya sebuah array ya. Array ini kalau teman-teman lihat, ini kan dia 2 dimensi ya. Ada kurung sikunya di sini, lihat, ada 2 lapis. Ini kalau kita enter kan jadinya seperti ini. Nah, kita ingin tahu bentuk dari sebuah array atau shape-nya. Kalau kita lihat kan ini 2 ya, 2 dimensi. Ya, ini 2, lalu di dalamnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau kita print arr.shape itu adalah 2 kali 4 karena ini adalah 2 dimensi ya. 2 kali 4 ya. Kalau kita tambah di sini dimensinya misalkan, ups, seperti ini ya. Jadi dia ada dimensi yang pertama 1. Nah, ini kan 1 ya. Lalu di dalam satu dimensi ini ya ada 2 baris yang ini ya. Jadi ini arraynya array 3 dimensi, makanya si shape-nya dia ada 3 digit angka di sini. Oke. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi ini 1 di sini. Nah, di dalam sini, di sini isinya ada 2. Nah, pada masing-masing baris ini ada 4 elemen. Nah, ini shape dari satu buah array ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui shape sebuah array, ya caranya tinggal print arr.shape ya. Arr itu nama variabelnya. Jadi tergantung variabel yang teman-teman punya. Contoh lain misalkan ya, contoh lain yang standar misalnya arr2 sama dengan numpy array. Kalau tadi kita mulai di 2 dimensi, kita coba 1 dimensi. Saat ini 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau kita sorry, kita print di sini arr2.shape. Ups, oke, ini array. Oke, dia hanya menampilkan satu nilai 8 ya. Kan dia satu dimensi, ini nilainya 8. Nah, ini untuk shape ya. Jadi teman-teman punya array, teman-teman tampilkan bentuknya seperti apa, shape-nya seperti apa. Nah, bagaimana dengan reshape? Reshape ini adalah kita merubah bentuknya ke bentuk yang lain. Misalkan tadinya satu dimensi mau ke 2 dimensi. Caranya kita panggil misalnya kita simpan di arr2 new gitu ya. Sama dengan arr2.reshape. Reshape. Nah, kita masukkan mau menjadi berapa dimensi. Misalnya mau jadi 2 dimensi, berarti kita sediakan 2 ini ya, 2 angka di sini nanti akan kita isi. Lihat, shape arr2 itu isinya 8. Maka teman-teman bisa mengisikan angka di sini ya, mau jadi bentuknya seperti apa. Misalnya ini kan ada dua isian nih, nanti berarti 2 dimensi. Nah, setiap elemennya isinya berapa. Nah, caranya adalah ini kan ada 2 nilai ya. Hasil perkalian 2 nilai ini harus bernilai 8. Misalnya teman-teman bisa di sini isi dengan 1 dan di sini 8. Kalau kita print di sini, nah arraynya jadi seperti ini. Ya, dia 2 dimensi. Lihat ini eh eh, apa namanya? Arraynya 2 dimensi. Ini kita coba eh di sini arr2-nya. Nah, awalnya kan satu ini ya, satu kurung siku nih. Ini jadi 2 kurung siku. Jadi arraynya jadi 2 dimensi, dimensinya 1 di dalamnya ada satu elemen, di dalam satu elemen itu masing-masing ada 8 ya. Nah, ini bisa kita ganti, tapi harus eee eee, nilainya itu perkalian nilai pertama dan nilai kedua ini sama dengan 8. Jadi bisa kita ganti 24 sini. Nah, maka dia akan membuat
2 array lagi di dalamnya. Ini bentuknya 2 dimensi, ada 2 array, array yang pertama dan array yang kedua. Nah, pada masing-masing array ini isinya 4 elemen, 8, 7, 6, 5. Ya, karena 2 kali 4. Nah, kalau 4 kali 2, ini 4 kali 2, maka dia akan seperti ini, ya. Dia akan ada 4 elemen di dalamnya, 0, 1, 2, 3 ya kalau dari indeksnya, tapi kalau kita hitung satu-satu ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, lalu kemudian di masing-masing isiannya itu ada 2. Ini ada 8, 7, 6, 5 itu 2. Nah, kalau kita lanjut lagi misalkan 8, 1, kita running lagi, maka jadi seperti ini. Dia punya 8 elemen masing-masing isinya 1. Nah, itu kalau kita melakukan reshape ya. Jadi kita harus tahu berapa yang ada, shape awalnya berapa, lalu kita bisa, apa namanya, tentukan ya, dimensinya seperti apa, gitu. Ini basic, bagaimana kita menggunakan fungsi shape dan reshape. Nah, nanti setelah video ini, saya akan buat satu video khusus tentang reshape yang lebih advance, gimana kalau kita mentransformasi dari satu dimensi ke 2 dimensi, satu ke 3 dimensi, 2 ke 3, yang nanti teman-teman, semoga bisa dapat prinsipal, apa namanya, function-nya, jadi cara berpikir fungsinya yang utamanya, sehingga nanti kalau ketemu kasus-kasus tertentu teman-teman bisa, mengimplementasikan, reshape, tapi itu di video selanjutnya, oke? Kali ini sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Saya Ridwan Ilyas, terima kasih, ayo coding, assalamualaikum.